Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Untuk hari ini, mempersiapkan kita trading minggu depannya ya, hari Senin, saya akan membahas beberapa saham-saham yang kemungkinan besar ada tanda-tanda dia mau naik. Nah, jadi untuk yang pertama nih kita akan bahas nikel ya. Dari analisa saya sebelumnya yang saya waktu itu sebut bahwa nikel ini saat ini sedang pada fase descending triangle dengan volatilitas yang sudah cukup rendah. Ada dua kemungkinan bahwa pergerakan dari nikelnya ya, di antara dia naik atau turun. Dan saya bilang bahwa dalam beberapa hari kemungkinan besar akan breakout. Nah, waktu hari Jumat itu sebenarnya saya cukup takut ya nikelnya turun. Soalnya kalau kalian lihat di per day-nya nih ya, ini shadow-nya dia cukup jauh ya turunnya ya. Soalnya waktu pergerakan hari Jumat dari nikelnya ini nih sempat turun cukup dalam. Ini lihat ya, ini kan saya buat descending triangle-nya, ini batas level support dari descending triangle-nya. Nah, waktu hari Jumat ini tuh nikel sempat mencapai minus 1,2. Jadi ini candle-nya cukup dalam dan ini pas banget ya di ujung segitiga ini. Nah, itu saya pikir, waduh, kayaknya nikel mau bablas lebih bawah nih, soalnya descending triangle-nya kayaknya mau confirm dan kemungkinan besar nikel akan melanjutkan fase turunnya untuk mungkin nge-tes level support ini dan kemungkinan besar tertahan di level support yang lebih dalam lagi. Nah, tetapi pas sore dan juga malamnya tiba-tiba nikel menanjak, jadi dia nggak jadi turun, dia nanjak dan sampai akhirnya penutupannya dia hijau ya. Nah, hijaunya ini juga lumayan, jadi awalnya dari minus 1,2, sekarang jadi plus 0,78. Nah, terus kita lihat dari time frame per day-nya ya. Nah, jadi kalau kalian lihat per day-nya nih, kita lihat bahwa candle hijaunya nih cukup lumayan ya. Cukup lumayan, bahkan ini bisa dibilang nih kayak memakan candle merah sebelumnya. Sekilas sih kita lihat ya, ini kemungkinan besar ada tanda-tanda bullish engulfing dari pergerakan harga nikel. Tetapi yang kalian perlu waspada itu adalah volumenya. Kita lihat ya, volume pada candle hari Jumatnya ini ternyata bahkan masih di bawah candle average dari volume perdagangan nikel. Jadi kalau misalkan kita ketemu seperti ini, bullish engulfing, tanda-tanda bullish engulfing, tetapi volumenya nggak terlalu signifikan, ini menurut saya masih kurang begitu solid. Belum begitu solid untuk menunjukkan bahwa nikel ini kayaknya mau breakout-nya ke atas. Jadi menurut saya overall nikel ini masih cukup rentan, tetapi dengan kenaikan hari Jumatnya ini kita mungkin bisa antisipasi bahwa pergerakan saham-saham nikel di Bursa Efek Indonesia akan mengalami kenaikan juga ya. Soalnya seperti di video saya sebelumnya ya, jadi untuk video ini saya nggak bahas batubara ya, komoditas batubara, soalnya di video saya udah jelaskan untuk batubara di hari Jumat ya, videonya saya kasih link di bagian kanan atas ini. Nah, saya akan bahas nikel dan juga oil. Soalnya kalau kalian lihat di sini ya, kalian lihat ya, hampir rata-rata semua komoditasnya naik. Jadi hari Jumat ini, saya juga kurang tahu kenapa, tapi rata-rata komoditas naik dan yang paling unggul menurut saya kayaknya batu bara ya. Soalnya kalau batu bara, kalau kalian lihat pakai Newcastle Coal-nya, ini bahkan naik sekitar 4,22%. Ini sangat tinggi sekali ya. Jadi kita bisa antisipasi saham-saham batu bara seperti Adaro, ITNG, itu semua akan mengalami kenaikan yang luar biasa. Nah, jadi untuk nikel overall ini hijau sih, tapi kalian tetap harus waspada, soalnya hijaunya ini candle-nya juga walaupun bullish engulfing, tapi volumenya dia nggak terlalu tinggi gitu. Nah, selanjutnya kita langsung bahas saham emiten nikelnya ya, yang paling unggul dan juga yang paling favorit itu adalah saham Antam. Nah, untuk Antam ini sebenarnya waktu Antam ini mengalami tekanan ya, setelah dia naik cukup lumayan ke nyentuh 2400 kan dia langsung lanjut merah-merah terus, bahkan overall kayak mau mendekati level awal dia turunnya ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari ininya ya, kita pakai chart time frame ke 4 jam aja. Nah, kita lihat nih saat Antam mengalami penurunan, kita lihat money flow index-nya. Money flow index-nya naik terus ya. Ini pun MACD-nya juga naik nih. Padahal harganya dia terus turun, tetapi MACD-nya ini naik. Sempat dia merah lagi nih, kalau nggak salah 19 Maret kan emang karena IHSG kita tertekan ya. Jadi menurut saya rata-rata emiten tuh pada hari Jumat tuh tertekan, jadi bisa
turun money flow index-nya atau MACD-nya. Soalnya emang karena yang seperti di video saya sebelumnya kan Nasdaq mengalami koreksi cukup besar ya. Jadi IHSG tertekan, jadi rata-rata emiten mengalami tekanan IHSG. Jadi ini cukup wajar, tetapi overall kita lihat bahwa MACD-nya dia naik, money flow index-nya juga naik, harganya pun cenderung dia melemah ya, hampir mau balik ke level segini lagi. Jadi dengan kenaikan harga nikel pada hari Jumat dan juga tanda-tanda dari technical analysis-nya dari Antam ini ada menunjukkan ada tanda-tanda dia mau naik. Mungkin kita bisa antisipasi Antam akan naik ya hari Senin. Mungkin dia pertama mungkin harus ngetes level resistennya kembali ini di sekitar 2330 sebelum dia bisa meranjak lebih tinggi lagi. Jadi overall itu Antam Inco dan juga saham-saham nikel lainnya ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas saham Elsa. Ini kan saham komoditas oil ya. Soalnya oil juga naik, kita ketahui. Nah, jadi kalau untuk Elsa ini juga kita lihat ya. Di sini kita lihat bahwa volatilitasnya ini udah mulai mengecil ya. Kita lihat nih seperti menunjukkan symmetric triangle. Jadi kita lihat nih naik turunnya ini lama-lama mulai menipis. Jadi kalau kalian lihat pergerakan harga seperti ini nih, biasanya sebentar lagi dia mau breakout. Breakoutnya kemana kita nggak tahu, di antara dia naik atau turun ya. Nah, tetapi kita ketahui bahwa harga oil kan naik ya hari Jumat ya. Jadi kemungkinan besar saham Elsa ini akan naik juga. Nah, dari teknikalnya sebenarnya kita juga bisa menunjukkan ya bahwa ada tanda-tanda dia mau naik dari pergerakan low volatility ininya. Kita lihat bahwa di sini waktu dia menyentuh level sini kita lihat MACD-nya -3. Terus seiring dia harganya menyentuh level di paling lebih rendah lagi ya, kita lihat bahwa MACD-nya di sini bahkan -1. Jadi overall histogramnya pun kita terlihat cukup jelas ya, dia ada tanda-tanda dia mau naik. Terus di money flow index-nya ini cukup signifikan juga ya. Dari awal dia di sini rendahnya money flow index-nya di sekitar sini ya. Sebentar, sini. Terus pas dia turun di sini money flow index-nya dia lebih tinggi. Jadi ini ada tanda-tanda juga bullish divergence ya di MACD dan juga money flow index-nya. Dengan low volatility pada Elsa ini kemungkinan besar dia akan breakout. Nah, dengan harganya oilnya dia naik, terus tanda-tandanya dari technicalnya dia mau naik ya, mau naik, mungkin Elsa akan breakoutnya dia ke atas, jadi nggak ke bawah. Jadi ini kalian bisa antisipasi, yang punya Elsa mungkin Senin bisa ada kenaikan. Oke, untuk selanjutnya kita akan yang terakhir yang kita akan bahas BGTG. Soalnya beberapa orang komen sering menanyakan saya ya tentang BGTG ini gimana, apakah dia terus ARB terus. Nah, jadi kita dari video saya sebelumnya kan saya bilang bahwa kemungkinan besar BGTG akan mengalami koreksi-koreksi terus. Dan ternyata saat ini BGTG tertahan di Fibonacci 0,5 ya, pas banget ini di 0,5. Nah, tetapi kalau secara teknikal kita jangan pakai time frame per 4 jam, kita pakai yang per jam aja. Nah, kita soalnya nih kita lihat ya, ini ARB-nya kan dia berulang kali ya. Jadi kalau mau pakai MACD sebenarnya agak sulit, soalnya kalau dia ARB itu pasti otomatis MACD-nya dia membaik. Jadi kita agak sulit menggunakan MACD pada saham-saham yang mengalami ARB-nya cukup sering ya. Nah, tapi kita lihat di sini money flow index-nya waktu dia pada hari Jumat dan hari Kamis ya, kan dia nggak langsung ARB ya. Ada perlawanan terlebih dahulu sebelum dia akhirnya ARB. Kita lihat di sini bahwa money flow index-nya agak naik sedikit ya. Tapi ini overall kita lihat bahwa money flow index-nya juga sudah di area oversold. Jadi kemungkinan besar kita akan mengantisipasi technical rebound. Mungkin kalau menurut saya targetnya mungkin di sekitar 0,618 nih. Dia mungkin bisa turun turun sekali terus turun 2 kali lagi ya, sebelum dia mengalami technical rebound. Nah, tetapi kalau di saham-saham seperti ini kan sebenarnya seperti saya bilang sebelumnya, analisa teknikal tuh agak sulit ya untuk mengantisipasinya ya. Jadi kita langsung lihat dari pergerakan brokernya ya. Nah, jadi untuk BGTG ini cukup uniknya adalah pada hari Jumat kita ketahui bahwa saham YB dan YP ini net sell lumayan ya. Overall, di YP kan rata-rata ini kan mirai aset ya. Jadi ini mungkin retail yang mau jual. Nah, tetapi yang paling dominan itu adalah YB. Ini kita lihat YB net sell luar biasa sehingga harganya pun tertekan. Nah, tetapi pada harga BGTG yang ARB pun kita lihat ada MG ini ya. Jadi ini seperti saya pernah bilang sebelumnya, ini salah satu broker yang cukup terkenal yang sering mendongkrak harga. Ini MG masih berani untuk masuk.
Jadi menurut saya ini cukup menarik ya. Kita juga lihat nggak hanya MG, PD, ini KK bahkan dia jualnya dikit sekali. ZP juga dia jualnya dikit sekali nih atau nggak jual sama sekali. Jadi kita lihat ada beberapa broker yang masih berani beli dan dia nggak jual sama sekali. Nah itu jadi tanda-tandanya apa nih ya? Kalau menurut saya ya, kalau ada saham broker-broker seperti ini yang masuk, kemungkinan besar akan mengalami rebound. Nah reboundnya gimana nih? Apakah dia mau naik lagi? Belum tentu juga. Bisa aja sih dia karena dia masuk dia mau naikin harganya ke lebih tinggi lagi ya. Atau enggak mungkin broker-broker ini juga semacam kayak average down. Jadi dia mungkin ada yang nyangkut di atas, terus pas dia turun dia beli lagi supaya ntar pas dinaikin ke harganya nggak harus setinggi dia sebelumnya, dia udah bisa jual. Soalnya kan dia average down ya, semacam itu. Tapi itu hanya dua senario ya, di antara dia naikin atau dia mau di technical rebound buat dia bisa keluar dari saham ini. Nah, kita lihat bahwa YB ini net sell ya. Kita kesannya kayak, wah ini YB kayak benar-benar udah distribusi atau udah jual semuanya ya. Nah, ini kan dari chart per day-nya ya. Sebenarnya kalau kita lihat per week-nya ya, kita lihat YB ya. Ini YB masih net buy loh, overall, dalam satu minggu ini. Jadi walaupun hari Jumat itu YB jual luar biasa, ini overall dia belinya masih lebih unggul daripada dia jualnya. Ini MG juga masih net buy, YB masih net buy. Overall kalau kita lihat dari total jual dan juga yang belinya ini cukup imbang gitu. Jadi kalau dari pergerakan harga brokernya, kemungkinan besar kayaknya BGTG masih ada potensi untuk naik. Nah, tapi naiknya untuk rally ya saya nggak tahu ya. Soalnya ini hanya pergerakan broker, tergantung bandanya kalau dia mau naikin lebih tinggi lagi atau enggak. Nah, jadi secara kesimpulan BGTG ini masih ada harapan untuk dia naik. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan upload-upload yang saya akan lakukan setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.